Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah penuh hikmah. Hari ini, kita akan menyaksikan pertarungan pemikiran yang luar biasa antara Abu Nawas dan seorang pendeta tangguh dari jantung kota Roma. Siapa sangka, seorang lelaki bersorban lusuh dari Baghdad bisa mengguncang menara keangkuhan di jantung Roma? Abu Nawas, ulama nyentrik penuh teka-teki, menggugat logika iman sang pendeta keras kepala yang merasa tak terkalahkan. Tapi bukan hanya debat yang terjadi. Ada rahasia besar yang terbongkar di akhir kisah ini, membuat semua orang menangis dan bersujud. Karena ada pelajaran luar biasa yang akan menyentuh hati kita semua. Langit Roma sore itu menggantung kelabu, seperti menyimpan rahasia besar yang akan segera terbongkar. Di tengah hiruk-pikuk kota suci yang penuh sejarah dan kemegahan Vatikan, sebuah peristiwa tak biasa hendak terjadi. Bukan parade raja, bukan misa besar di katedral, melainkan sebuah debat langka antara Abu Nawas, lelaki bersorban kusam dari Baghdad yang wajahnya sejuk tapi penuh misteri, melawan pendeta Gregorius, pria berwibawa dari ordo tertinggi yang terkenal dengan pidatonya yang membakar dan tak pernah terkalahkan dalam beradu argumen. Hari itu, bukan hanya dua pemikiran yang akan bertarung, tapi juga dua dunia, dua keyakinan, dan dua takdir. Orang-orang berdatangan dari segala penjuru. Mereka tidak sekadar datang untuk melihat, mereka datang membawa harapan, atau dendam. Abu Nawas tiba dengan langkah pelan. Tak ada iring-iringan, tak ada pengawal, tak ada penyambut. Hanya ia dan langit yang memayunginya. Di tangannya hanya ada sebuah kitab kecil dan sehelai serban putih lusuh yang tampak terlalu usang untuk dikenakan di tengah kemegahan kota suci Roma. Tapi tatapan matanya, ya, tatapan itu, menembus jauh ke dalam jiwa siapapun yang menatapnya. Ada sesuatu dalam wajahnya yang membuat para penjaga gereja yang kasar pun mendadak menunduk, seolah dihantam sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Abu Nawas tersenyum pelan. Senyum itu bukan senyum biasa. Itu adalah senyum seseorang yang tahu bahwa ia akan memasuki medan ujian, namun hatinya sudah pasrah total kepada Allah. Sementara itu, dari dalam gereja terbesar di Roma, Pendeta Gregorius keluar dengan iringan lonceng berdentang, pakaian kebesaran, salib emas di dada, dan barisan rahib di belakangnya. Wajahnya bersinar bukan karena cahaya keimanan, tapi karena pancaran arogansi. Inilah dia si Arab itu, gumamnya sinis. Matanya menyipit melihat Abu Nawas yang hanya membawa satu kitab kecil. Kau datang dengan peralatan yang tak cukup untuk melawanku, wahai pengembara, ejeknya di hadapan ratusan pasang mata. Abu Nawas hanya menunduk, lalu mengangkat wajahnya dan berkata dengan lembut, "Aku hanya membawa yang paling cukup, keyakinanku kepada Allah." Kalimat itu sederhana, tapi seperti tamparan keras yang menggema dalam diam. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata tanpa tahu sebabnya. Suasana menjadi tegang. Tak ada musik, tak ada teriakan. Hanya desir angin yang membawa doa-doa dari langit. Abu Nawas memandang sebuah menara tinggi yang menjulang megah di pusat kota. Ia melangkah mendekatinya. Kalau kita ingin membicarakan Tuhan, mari kita naik ke tempat yang paling dekat dengan langit, ucapnya. Semua orang membisu. Tidak ada yang pernah berani menantang Gregorius sedemikian rupa. Pendeta itu mendengus, merasa dilecehkan. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk menolak tantangan itu. "Naiklah. Aku akan mendebatmu di hadapan langit dan bumi," jawabnya lantang. Dan keduanya pun mulai menaiki anak tangga satu persatu. Setiap langkah seperti dentuman takdir yang akan mengubah sejarah. Di tengah perjalanan naik, Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit yang mulai meredup, lalu memandang ke arah bawah. Di sana, orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa berkumpul, menatap ke atas dengan harapan, ketakutan, dan kecemasan. Seorang anak kecil menggenggam tangan ibunya erat-erat sambil berbisik, "Bu, apakah orang berjubah putih itu akan kalah?" Ibunya terdiam, menatap ke atas sambil menitikkan air mata. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan kata-kata. Ini adalah pertarungan hati. Dan hati manusia, jika disentuh dengan kebenaran, bisa menangis bahkan tanpa suara. Abu Nawas menutup mata sejenak, lalu berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, jika aku kalah, biarkan ia menang dengan jalanmu." Sesampainya di puncak menara, angin berhembus kencang seolah alam pun menahan napas.
Langit yang tadinya kelabu kini memunculkan semburat oranye menjelang senja. Abu Nawas duduk bersila di atas lantai batu yang dingin dan kasar. Ia mengeluarkan kitab kecilnya, lalu menatap pendeta Gregorius dengan pandangan yang tidak menantang, melainkan menenangkan. Sementara itu, Gregorius berdiri tegak dengan mata yang tajam, bibir yang terkatup rapat, dan dada membusung penuh gengsi. "Bicaralah, wahai musafir timur. Tunjukkan padaku siapa Tuhanmu," tantangnya dengan nada menghina. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah mengambil sebutir kurma dari sakunya, memutarnya di tangan, lalu berujar pelan, "Tuhanku adalah yang menciptakan ini, dan menciptakan rasa manis yang tak bisa engkau jelaskan dengan kitab manapun, hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih." Pendeta itu tersentak. Kalimat Abu Nawas tak seperti serangan, tapi lebih seperti sebuah pelukan hangat yang menyadarkan. Namun ia tidak boleh kalah. Harga dirinya sebagai tokoh gereja paling disegani dipertaruhkan. "Apakah kau hendak berkata bahwa iman hanya soal rasa?" bentaknya. Abu Nawas menggeleng pelan. "Iman bukan sekadar rasa. Ia adalah cahaya yang datang tanpa suara, tapi membuat malam terasa lebih terang dari siang. Ia masuk ke dalam jiwa yang retak, lalu menyatukannya kembali. Bukan dengan logika, tapi dengan cinta dari Allah." Kalimat itu membuat seisi menara dia membeku. Bahkan burung-burung yang tadinya beterbangan, kini hinggap tenang di dinding batu. Seolah mereka pun ingin mendengarkan dakwah langit itu. Gregorius menahan napas. Ada getaran aneh di dadanya. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bukan karena tak tahu, tapi karena terlalu takut mengakuinya. Ia teringat masa kecilnya, ibunya yang dulu memeluknya sambil menyebut nama Tuhan yang berbeda. Ia pernah mendengar kalimat syahadat di lorong pasar Yahudi dari seorang saudagar tua yang wajahnya mirip Abu Nawas. Tapi semua itu ia kubur, demi kehormatan, demi gelar, demi kekuasaan. "Kau pikir dengan puisi, kau bisa merobohkan keyakinanku," teriaknya keras. Tapi suara itu terdengar getir. Seperti orang yang sedang marah bukan karena benci, tapi karena takut jatuh cinta pada kebenaran. Abu Nawas memejamkan mata dan membaca pelan, "La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan Dia tak butuh dibela dengan marah, cukup dikenalkan dengan kasih." Tangis seorang perempuan pecah dari kerumunan di bawah menara. Ia adalah istri Gregorius. Seorang wanita sederhana yang selama bertahun-tahun hanya menjadi bayangan dari suaminya yang keras dan arogan. Tapi hari itu, ia menangis bukan karena takut suaminya kalah. Ia menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat lelaki itu goyah, dan mungkin akan benar-benar selamat. Anak mereka yang berusia 12 tahun memeluk pinggangnya. "Mama, aku ingin mengenal Tuhan seperti pria berjubah putih itu mengenalnya," bisik si anak polos. Si ibu menggigit bibirnya, air matanya deras. "Doakan ayahmu, nak, agar tidak menolak cahaya yang akhirnya datang mengetuk." Kata-kata itu menggema di hati para penonton lain yang mulai terisak, meski tak tahu mengapa mereka menangis. Di atas menara, Abu Nawas menatap langit yang kini benar-benar berubah. Mega merah membelah cakrawala. Cahaya senja menyorot wajah Gregorius, membuatnya terlihat bukan lagi seperti pendeta yang sombong, melainkan seorang anak kecil yang kebingungan. "Jika Tuhanmu bisa mati, siapa yang menjaga langit selama kematiannya?" tanya Abu Nawas pelan. Gregorius gemetar. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Abu Nawas mendekat, meletakkan tangan di bahunya, lalu berbisik, "Tuhan tidak perlu dijelaskan dengan debat, Gregorius. Ia cukup disambut oleh hati yang mau tunduk." Saat itu juga, sebuah angin hangat berembus melewati mereka berdua. Mata Gregorius berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah, bukan karena marah, tapi karena ia tak sanggup lagi menyembunyikan air matanya. Gregorius mundur beberapa langkah, lalu menunduk. Ada pergolakan hebat di dalam dadanya. Semua yang ia yakini seolah runtuh perlahan. Ia merasa telanjang, tanpa tameng, tanpa keangkuhan. Yang tersisa hanyalah seorang manusia rapuh yang selama ini menyandarkan imannya pada gelar dan penghormatan semu. "Kenapa kau tak membenciku, wahai Abu Nawas?" tanya Gregorius dengan suara bergetar. "Aku sudah mencacimu, merendahkanmu di hadapan bangsaku. Tapi kau malah mendekapku dengan kata-kata yang membuat jiwaku luluh." Abu Nawas menghela napas, lalu menjawab dengan lirih, "Karena aku tak ingin menang atas egomu. Aku hanya ingin engkau mengenal Tuhan yang tak akan pernah meninggalkanmu, bahkan ketika semua orang menjauh." Di bawah menara, istri Gregorius menangis terseduh. Ia tak pernah melihat suaminya selemah itu.
Selama puluhan tahun, ia hidup bersama lelaki yang dingin, keras, dan tak pernah memaafkan kesalahan sekecil apapun. Tapi sore itu, ia melihat sisi lain dari suaminya. Bukan pendeta yang mengajar dari balik mimbar, tapi seorang laki-laki yang sedang dilucuti semua benteng egonya oleh kelembutan seorang hamba Allah. Para rahib yang dulu mengagumi Gregorius pun mulai saling berbisik dengan gelisah. Mereka tak tahu harus marah atau terharu. Di antara mereka, seorang rahib muda menatap ke atas menara sambil meremas kalung salibnya, dan berbisik lirih, "Ya Tuhan, jika ini kebenaran, maka sesungguhnya aku telah buta selama ini." Abu Nawas menatap Gregorius dalam-dalam. "Gregorius, pernahkah engkau merasakan sepi yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata? Malam yang panjang meski ramai, hati yang kosong meski penuh pujian." Gregorius mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Setiap malam," bisiknya, "aku membaca kitab, aku menyampaikan khotbah, aku bicara tentang surga dan neraka, tapi hatiku tetap dingin. Tak ada damai, tak ada pelukan dari Tuhan." Abu Nawas tersenyum pelan. "Itu karena engkau bicara, tapi tak pernah mendengar. Engkau menghafal, tapi tak pernah merasa. Engkau dibesarkan untuk bicara tentang Tuhan, tapi belum pernah bertemu dengannya." Gregorius menutup matanya, lalu jatuh berlutut. Ia menangis, tak lagi peduli siapa yang melihat. Tangis seorang pemuka agama yang telah lelah berpura-pura. Abu Nawas pun duduk di sampingnya. Ia tidak memeluk Gregorius. Ia hanya duduk diam, menatap langit yang mulai berubah menjadi ungu. Dan saat itulah, Abu Nawas mengangkat tangannya, berdoa dalam bahasa Arab yang merambat pelan seperti aliran sungai menuju hati siapapun yang mendengarnya. "Ya Allah, jangan biarkan hatinya mengeras kembali. Bukalah pintumu selebar langit untuk hambamu yang mencari cahaya dalam ketakutan." Suara doa itu melayang-layang di atas menara, menggetarkan jiwa penonton di bawah. Tak sedikit yang ikut mengangkat tangan, meski mereka tak mengerti apa yang didoakan. Tapi mereka tahu mereka menyaksikan mukjizat. Mukjizat yang bukan berupa kilat atau hujan emas. Tapi mukjizat yang terjadi dalam diam, hancurnya dinding keangkuhan, digantikan kelembutan iman. Gregorius memandang Abu Nawas dengan mata basah. "Apakah Tuhanmu akan memaafkanku? Setelah semua hinaan, penolakan, dan kesombongan ini?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Allah mencintai hambanya yang kembali, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia mengaku rapuh." Bukankah Rasulullah bersabda, bahwa Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba, daripada seorang musafir yang menemukan untanya kembali di tengah padang pasir yang luas? Tiba-tiba Gregorius menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya tak terbendung. Ia bukan lagi seorang tokoh agama besar. Ia hanya seorang manusia yang hancur di hadapan Tuhannya. Dan dari bawah menara, suara takbir bergema lirih. Tak ada pengeras, tak ada panggung, tapi gema itu terasa menembus langit. Allahu Akbar. Hujan pelan mulai turun. Tetesannya menyentuh batu-batu tua di menara itu seperti air mata langit yang ikut terharu. Gregorius masih berlutut. Jubahnya yang tadinya angkuh dan megah kini basah, kusut, dan melekat pada tubuhnya yang gemetar. Abu Nawas berdiri perlahan, lalu berjalan mendekatinya, membisikkan sesuatu yang tak bisa didengar oleh siapapun. Tapi saat itu juga, Gregorius menengadah dan mengangkat tangan, menggigil, lalu dengan suara parau yang nyaris hilang, ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Terjadi keheningan panjang. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Lalu dari bawah, suara takbir pecah seperti guntur yang menggema dari dada-dada yang selama ini memendam rindu akan kebenaran. Sang istri Gregorius menjerit histeris, namun bukan karena terkejut, melainkan karena hatinya remuk. Air matanya tak lagi bisa ditahan. Ia berlari menembus kerumunan, sambil berteriak, "Suamiku telah kembali. Suamiku telah menemukan cahaya." Para penonton yang sejak tadi menahan napas akhirnya ikut terseduh-seduh. Beberapa rahib menundukkan wajah, tak kuat menyaksikan seorang pemuka mereka bersujud dengan linangan air mata di atas menara, bukan kepada gereja, tapi kepada Tuhan yang selama ini mereka jauhi karena ego dan tradisi. Seorang rahib tua bahkan jatuh pingsan. Dan anak Gregorius, bocah lelaki berusia 12 tahun, hanya berdiri terpaku, lalu berlari ke bawah menara sambil berteriak, "Ayahku tidak kalah, tidak kalah. Ayahku menang, karena ia telah menemukan Tuhan yang sebenarnya." Abu Nawas menatap semua itu dari puncak menara. Bukan dengan sombong, bukan dengan bangga, tapi dengan linangan air mata yang perlahan mengalir di wajah tuanya. Ia menutup matanya, lalu berkata dalam hati,
Ya Allah, inikah yang kau maksud dengan dakwah yang tak perlu pedang, tak perlu api, hanya perlu kasih sayang? Tubuhnya lelah, tapi jiwanya ringan. Ia tahu bahwa hari itu bukan tentang kemenangan logika atau pertarungan dalil. Hari itu adalah hari ketika satu jiwa kembali kepada Sang Pencipta, dan dari satu jiwa itu, ribuan lainnya akan menyusul. Karena hidayah, sekali ia menyapa hati yang bersih, tak akan pernah bisa dipadamkan lagi, bahkan oleh kebencian sedalam lautan. Malam pun datang, namun Roma tak lagi sama. Kota itu menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang tak tercatat dalam sejarah resmi Vatikan, tapi tertulis rapi dalam sejarah langit. Gregorius, yang kini mengganti namanya menjadi Abdul Ghafur, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ia melepaskan salib emas yang selama ini menggantung di dadanya, lalu menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Ambillah ini," ucapnya lirih. "Dulu aku menggantungkan hidupku pada benda ini. Tapi kini aku tahu, Tuhan tidak tergantung pada simbol. Ia hidup dalam setiap hati yang tulus mencarinya." Abu Nawas menerimanya, bukan karena ia butuh emas, tapi karena ia tahu, emas yang diberikan oleh hati yang bertaubat jauh lebih murni dari logam apapun di dunia. Dan di malam itu pula, di sebuah masjid kecil yang sederhana di pinggiran Roma, Gregorius, atau Abdul Ghafur, melantunkan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dengan suara yang masih terbata-bata, tapi penuh air mata. Di belakangnya berdiri sang istri, sang anak, dan beberapa rahib yang mulai ragu akan keimanannya selama ini. Abu Nawas duduk di pojok masjid, menyeka matanya dengan serban putihnya. Seorang lelaki tua duduk di sebelahnya dan bertanya, "Apakah kau merasa puas dengan apa yang terjadi hari ini?" Abu Nawas menjawab, "Aku tidak merasa puas. Aku merasa hancur. Karena hari ini aku menyaksikan sendiri betapa Allah masih mencintai manusia yang pernah mengingkarinya. Dan cinta Allah itu membuatku malu sebagai hamba yang sering berbangga." Keesokan harinya, kabar keislaman Gregorius menyebar cepat ke seluruh penjuru Roma. Gereja-gereja besar mengadakan pertemuan darurat. Ada yang mengutuk, ada yang menolak percaya, bahkan ada yang menganggap Gregorius sudah gila. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, mata dunia kini tertuju pada menara tua itu, yang dulu hanya jadi monumen sejarah, kini berubah menjadi lambang kebangkitan iman. Orang-orang dari berbagai pelosok datang, bukan untuk sekadar melihat menara itu, tapi untuk mencari tahu, apa yang membuat seorang pendeta besar bersujud dan menangis? Di antara para pengunjung, ada seorang perempuan muda dari Spanyol yang berkata lirih setelah menatap puncak menara, "Jika cinta bisa mengalahkan kebencian, maka pastilah itu cinta dari Tuhan." Abdul Ghafur, Gregorius, tidak lagi tinggal di kediaman lamanya. Ia pindah ke sebuah rumah kecil di pinggir kota, dan menjadikan tempat itu sebagai madrasah hening. Di sana, ia mengajarkan Islam bukan dengan ceramah panjang, tapi dengan pelukan, dengan senyum, dan dengan teladan. Setiap pagi, ia menyapu lantai masjid kecilnya, dan setiap malam ia berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah, Engkau menyelamatkanku dari kebutaan iman yang kusebut ilmu. Maka biarkan aku menebusnya dengan melayani siapapun yang tersesat, seperti dulu aku." Doanya dalam lirih. Banyak yang datang, bukan karena ingin belajar agama, tapi ingin tahu bagaimana orang yang dulu menyombongkan logika, kini menjadi pelayan hati-hati yang retak. Dan dari sanalah, satu persatu jiwa menemukan jalan pulangnya. Abu Nawas sendiri kembali ke Baghdad dengan diam-diam. Ia menolak segala bentuk pujian. Saat para ulama besar ingin memberinya gelar penakluk Roma, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Aku bukan penakluk. Yang menaklukkan adalah cinta Allah yang tak pernah memilih siapa yang pantas." Bahkan seorang pendeta pun bisa menjadi lebih mulia dari seorang ulama, jika hatinya benar-benar tunduk. Di rumahnya yang kecil, ia kembali menjalani hidup sederhana. Tak pernah bercerita tentang debat di menara. Tapi setiap kali ada orang yang datang dan bertanya, "Benarkah engkau yang mengislamkan pendeta besar Roma itu?" Abu Nawas hanya menjawab dengan menunduk dan berkata, "Bukan aku, tapi doa ibunya." Bertahun-tahun kemudian, ketika Abu Nawas wafat dalam sujudnya, berita duka itu sampai ke Roma. Abdul Ghafur yang saat itu sudah renta berjalan tertatih ke masjidnya, memeluk sajadah dan menangis sejadi-jadinya. "Engkau datang kepadaku bukan untuk mengalahkanku, tapi untuk menyelamatkanku," lirihnya sambil mencium lantai tempat ia dulu pertama kali bersujud. Kota Roma hari itu dipenuhi duka yang aneh, duka atas kehilangan orang yang tidak pernah tinggal di sana, tapi meninggalkan jejak di hati mereka. Di depan menara tua yang kini dikenal sebagai Menara Cahaya, ribuan orang menyalakan pelita sambil membaca surat Al-Fatihah dengan terbata-bata, meski lidah mereka tak fasih. Tapi hati mereka telah mengenal makna cinta sejati.
Dan hingga hari ini, di Italia, setiap tahun diadakan sebuah peringatan diam yang disebut Hari Peluk Menara. Bukan ritual, bukan festival, hanya momen di mana orang-orang dari berbagai agama duduk diam di kaki menara itu, merenung, menangis, dan saling memeluk. Di antara mereka, ada yang akhirnya menemukan Islam. Ada yang belum. Tapi semuanya pulang dengan satu rasa yang sama. Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diresapi dan disayangi. Kisah ini menjadi legenda. Tapi lebih dari sekadar legenda, ini adalah bukti bahwa cinta dan kelembutan mampu menghancurkan tembok-tembok paling keras yang pernah dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan semua itu dimulai dari seorang lelaki sederhana, berserban lusuh, dan sebutir kurma. Kisah ini bukan hanya tentang kemenangan dalam sebuah perdebatan. Ini adalah kisah tentang kekuatan hati yang lembut, tentang hikmah dalam kesabaran, dan tentang bagaimana cahaya hidayah bisa datang pada siapa saja, meski dari tempat yang tak pernah kita duga. Abu Nawas tidak datang ke Roma dengan niat untuk mempermalukan. Ia datang dengan membawa cinta Allah, yang tidak mengenal batas bahasa, agama, ras, atau kebanggaan. Dan Gregorius, sang pendeta paling keras kepala, justru menjadi lambang kemenangan cinta atas arogansi, kemenangan kejujuran atas gengsi. Kadang, yang paling keras menolak, justru yang paling dekat dengan pintu hidayah. Dari menara itu, kita belajar bahwa Islam bukan tentang memaksakan, tapi menawarkan kebenaran dengan cinta dan kelembutan. Hidayah tidak pernah bisa dipaksakan, ia hanya bisa diundang, dengan akhlak, bukan amarah, dengan kasih, bukan cacian. Sahabat, kisah penuh makna. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, meneteskan air mata, atau membuatmu merenung tentang makna iman yang sejati, jangan biarkan berhenti di sini. Mari sebarkan cahaya ini, sebarkan kisah ini. Mungkin, di luar sana, ada Gregorius lain, yang sedang menunggu sentuhan lembut dari kita. Silakan tulis di kolom komentar. Ya Allah, lembutkan hatiku seperti Abu Nawas, dan tuntun aku seperti engkau menuntun Gregorius. Jangan lupa, like jika kamu merasa tersentuh. Share ke keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin sedang gelisah mencari cahaya. Subscribe channel ini untuk kisah-kisah lainnya yang akan terus menggugah jiwa. Tulis sholawat sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Semoga menjadi wasilah datangnya rahmat dan hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Ingat, kebenaran tak selalu datang dengan teriakan. Kadang, ia datang dengan bisikan lembut yang mengetuk hati paling dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang pendeta sombong menantang Abu Nawas debat di tempat paling tak lazim, sebuah kolam bebek yang bau dan berlumpur, semua orang mengira Abu Nawas akan kalah karena tempatnya yang hina. Tapi siapa sangka, justru sang pendeta yang tergelincir, bukan hanya secara fisik, tapi juga akidahnya. Cerita ini bukan hanya penuh kejutan, tapi juga pelajaran iman yang menyayat hati.